Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Di episode ini, kita tidak membahas ilmuwan Silicon Valley, bukan pula pemikir politik modern. Kita justru kembali ke abad ke-14, ke masa runtuhnya kerajaan-kerajaan besar, wabah yang memusnahkan jutaan orang, dan padang pasir Afrika Utara yang menjadi saksi lahirnya seorang pemikir yang terlalu jauh melampaui zamannya. Namanya Ibn Khaldun. Dan kisahnya adalah kisah tentang seseorang yang melihat dunia dengan kacamata yang bahkan ilmuwan modern pun masih terengah mengejarnya. Mari kita mulai. Bagian 1. Kota yang melahirkan kepekaan sosial. Mari kita mulai dari kota asalnya, Tunis, Afrika Utara. Bayangkan sebuah kota pelabuhan yang ramai. Pedagang dari Andalusia, prajurit dari Maghribi, cendekiawan dari Mesir, semua bercampur. Ibnu Khaldun tumbuh dalam suasana yang penuh gejolak. Ia lahir dari keluarga bangsawan, tetapi hidup di masa krisis politik. Di usia muda, ia menyaksikan perebutan kekuasaan, pengkhianatan antar elit, wabah yang membunuh teman-temannya, dan kerajaan besar yang runtuh hanya dalam hitungan tahun. Sebagai seorang remaja, ia mulai bertanya, kenapa sebuah bangsa bisa bangkit lalu jatuh? Kenapa penguasa awalnya tegas, tapi keturunannya menjadi lemah? Apakah sejarah hanyalah daftar peristiwa atau ada pola yang bisa diprediksi? Pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian membawanya menjadi sosok yang kelak disebut Bapak Sosiologi Dunia, meski hampir tak ada orang yang tahu. Bagian 2. Politik yang membentuk pemikiran. Kehidupan Ibnu Khaldun bukan seperti ilmuwan yang duduk tenang menulis teori. Tidak. Ia hidup seperti tokoh film epik, menjadi sekretaris istana, menjadi diplomat, menjadi tahanan politik, menjadi penasehat raja, lalu kembali melarikan diri dari intrik kekuasaan. Pengalamannya di istana membuatnya melihat betapa kekuasaan selalu dimulai dari kekuatan solidaritas kelompok, lalu perlahan dilunakkan oleh kenyamanan dan kemewahan, sebelum akhirnya runtuh oleh korupsi dan konflik internal. Dari pengalaman hidup nyata itu, ia menemukan pola, sebuah ritme sejarah, seperti musim yang datang dan pergi. Dan kelak ia memberi nama pada mekanisme itu, Asy'abiyah. Bagian 3. Asy'abiyah, jantung teori masa depan. Ibnu Khaldun mengatakan, bangsa dan kerajaan tumbuh dan runtuh mengikuti kekuatan solidaritas sosial, bukan karena kebetulan, bukan karena keberuntungan, tapi karena kekuatan ikatan sosial, Asy'abiyah. Pada awalnya, sekelompok masyarakat hidup keras di gurun dan pegunungan. Mereka kuat, disiplin, dan saling melindungi. Ketika kekuatan mereka cukup, mereka merebut kota yang makmur dan membangun pemerintahan. Anak-anak generasi berikutnya lahir dalam kemewahan, mulai kehilangan ketangguhan. Tingkat korupsi meningkat, penguasa mulai sombong, tentara melemah. Lalu muncullah kelompok lain yang solidaritasnya lebih kuat, dan mereka mengambil alih kekuasaan. Siklus itu berulang, lagi dan lagi. Hari ini, kita mungkin menyebutnya sosiologi politik, psikologi kekuasaan, atau bahkan teori sistem. Tapi Ibnu Khaldun memahaminya ketika Eropa belum bangun dari tidur abad kegelapannya. Bagian 4. Ekonomi, pendidikan, dan psikologi massa. Ibnu Khaldun tidak berhenti pada politik. Dalam Muqaddimah, ia membahas secara detail. 1. Ekonomi. Ia menulis bahwa produktivitas, tenaga kerja, dan nilai barang saling berkaitan. Ia menggambarkan pajak tinggi sebagai perusak negara, 600 tahun sebelum teori ekonomi modern membahasnya. 2. Pendidikan. Ia menekankan pentingnya pembelajaran bertahap,
tidak memaksa siswa, dan memberikan contoh nyata, mirip teori pembelajaran abad ke-21. 3. Psikologi massa. Ia menjelaskan bagaimana kerumunan dapat mempengaruhi perilaku individu, bagaimana masyarakat bisa diprovokasi, bagaimana emosi kolektif dapat membentuk sejarah. 4. Geografi dan iklim. Ia juga menulis bagaimana iklim mempengaruhi karakter suatu bangsa, bukan sebagai stereotip, tapi sebagai pengamatan sosial. Wilayah keras melahirkan masyarakat gigih. Wilayah makmur melahirkan masyarakat penikmat kenyamanan. Semua ini ia tulis sebelum istilah ilmu sosial ada. Bagian 5. Puncak kisah. Menyendiri di benteng. Di titik tertentu dalam hidupnya, Ibnu Khaldun muak pada politik. Ia kecewa, lelah diburu, dikhianati para penguasa. Akhirnya ia menarik diri ke sebuah benteng di Aljazair. Benteng Kalat Bani Salamah. Di sanalah ia hidup menyendiri selama 4 tahun. Hanya ditemani buku, pena, dan padang pasir yang luas. Dan di sanalah ia menulis mahakaryanya, Muqaddimah. Sebuah buku yang begitu modern sehingga para ilmuwan Eropa ratusan tahun kemudian terkejut. Bagaimana seorang pemikir dari abad ke-14 bisa menulis konsep yang baru ditemukan oleh Barat pada abad ke-19? Bagaimana ia bisa menggambarkan teori sosial, ekonomi, dan politik dengan presisi seorang ilmuwan modern? Jawabannya satu. Ia melihat manusia melalui pola, bukan peristiwa. Bagian 6. Warisan yang tersembunyi. Ironisnya, setelah wafat, karya Ibnu Khaldun hampir dilupakan di dunia Islam. Barat justru yang pertama mempopulerkannya. Hingga hari ini, para sosiolog dan ekonom masih mengutip gagasannya. Gerak naik turun peradaban, hubungan antara kekuasaan dan moralitas, dinamika kota dan desa, perilaku masyarakat dalam tekanan, bagaimana ekonomi dan politik saling mempengaruhi. Dan yang paling menakjubkan, teori Asy'abiyah kini digunakan untuk menganalisis segala sesuatu, mulai dari politik modern, kekuatan partai, gerakan sosial, hingga strategi bisnis startup. 600 tahun lebih awal, Ibnu Khaldun sudah berada di sana. Kembali ke masa kini. Sekarang, mari kita kembali ke ruang sunyi kita. Bayangkan Ibnu Khaldun duduk di pojok, dengan secari kertas di tangannya. Ia melihat kita, masyarakat modern yang masih bergulat dengan kekuasaan, ekonomi, solidaritas, dan kejatuhan moral. Dan mungkin ia tersenyum kecil, karena ia tahu, siklus sejarah yang ia jabarkan masih terjadi hari ini. Kita hanya perlu belajar melihat dunia seperti dia, bukan sebagai kumpulan peristiwa acak, tetapi sebagai pola yang berulang. Inilah kisah seorang pemikir yang menulis ilmu masa depan pada masa ketika dunia bahkan belum siap mendengarnya. Terima kasih telah menyimak episode kali ini. Sampai jumpa di perjalanan waktu berikutnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan subscribe, share, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.